ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Karena itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Sekarang pergi pada Pak Prabowo. Kita tahu watak Prabowo. Saya tahu, itu teman diskusi saya. Tapi ini soal bernegara. Kalau saya terangkan secara akademik, Prabowo ingin mengucapkan kemarahannya in optima forma, dalam bentuk yang paling maksimal. Tapi dia ada seorang yang punya manner, culture matters, gak mungkin dia ucapkan. Maka psikologinya bergerak di situ. Dia keluarkan istilah raja kecil. Dia keluarkan istilah ada yang ingin memisahkan dua orang. Ini kan reverse psikologi terbalik dari orang yang ingin mencari jalan tetapi nggak mungkin dia temuin. Dalam logika ada prinsip bahwa kalau Anda tidak bisa mematahkan argumen yang kuat, bikin argumenmu sendiri dan Anda bantah sendiri itu. Teknik berlogika itu begitu. Teknik berdebat juga begitu. Saya nggak bisa bantah Anda. Oke, saya pindahkan fokusnya. Saya buat pikiran saya sendiri dan saya kunyah pikiran itu di depanmu. Seolah-olah saya membantahmu, padahal saya membantah pikiran saya sendiri. Apakah PDIP akan memecah belah? Loh, tadi barusan berapa jam lalu perintah dari Hasto adalah semua gubernur, pejabat daerah dari PDIP lakukan, jalankan konsep dari Prabowo, bahkan dia sebut lagi dengan wakil presidennya Gibran Rakabumi, lengkap disebutin oleh Hasto. Nggak mungkin dilakukan itu, padahal PDIP ada di luar. Jadi kita mau cari keterangan sebetulnya. Dalam upaya mencari keterangan itu, akal sehat kita mesti kita tuntun dengan baik itu. Kalau saya rumuskan, ada kegelisahan pada Presiden Prabowo yang dia harus ucapkan dengan metafor itu, raja kecil itu. Sangat mungkin yang dimaksud adalah anak kecil yang ingin jadi raja. Lalu apa kira-kira langkah yang bisa ditempuh oleh Pak Prabowo dalam kondisi begini? Saya mengatakan solusinya sih sebetulnya dari awal harus ada reshuffle dalam 100 hari ini. Pertama tentu saja untuk efisiensi biaya negara, daripada menambah terus staf-staf, lebih baik justru dikurangi staf. Biayanya dipergunakan untuk MBG seperti yang seringkali dijelaskan oleh Pak Prabowo gitu. Lebih-lebih penambahan staf ini lebih membuka peluang terhadap masuknya elemen militer ke dalam kelembagaan dan kementerian negara gitu ya, dan juga polisi. Jadi ada semacam perlombaan antara dua instansi itu untuk menduduki jabatan-jabatan yang dalam negara demokrasi modern sebaiknya itu diisi oleh kelompok sipil gitu. Nah ini yang kita lihat nih, ada semacam perlombaan itu. Apakah itu bagian yang disebut oleh Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil? Ya saya tidak tahu gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo itu pangkas jabatan kabinet. Saya punya opsi atau tawaran, setidaknya menurut saya ada 4 menteri yang patut dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk diganti. Satu adalah ya Pak Bahlil. Udah berkali-kali tuh Pak Bahlil maju sendiri gitu. Itu kan fatal ya kalau benar apa yang disebutkan oleh Pak Dasko itu kan. Nah yang kedua adalah Budi Ari, Menteri Koperasi ya. Yang ketiga adalah Menteri KKP kita ya, yang kelihatan tidak tegas soal pagar bambu gitu ya. Yang keempat, kalau Budi Ari tadi apa Budi Ari tadi? Kebetulan Menteri Koperasi saya itu. Apa tadi? Saya kira Budi Ari kan beliau masih ada kaitannya dengan peristiwa hukum di tempat yang lain kan. Ya meskipun beliau
tidak terlibat, tetapi di eranya lah peristiwa itu terjadi gitu ya. Dan yang keempat adalah Yandri, ya, Menteri Desa seingat saya ya Bung ya gitu. Dan saya tambah dan usulkan satu, yaitu Kapolri dalam hal ini Pak Sigit gitu. Kapolri ini menurut saya mutlak benar harus direformasi oleh Pak Prabowo. Ya, Kapolri, polisi kita ini mengarah ke apa yang sering diistilahkan itu keparcok partai daripada polisi profesional gitu. Nah, oleh karena tapi memperbaikinya nggak bisa tidak harus dilakukan dari kepalanya, dalam ini mencopot Kapolri ya, Pak Sigit gitu ya. Nah, kalau ini dilakukan Pak Prabowo, saya kira setidaknya dua hal dilakukan oleh Pak Prabowo sekali ya. Pertama adalah konsolidasi kekuasaannya, benar-benar beliau tuh yang muncul. Ini udah pilihannya gitu ya. Dan yang kedua adalah efisiensi seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu gitu. Dalam 100 hari ini saya punya keyakinan Pak Prabowo sudah dapat menilai siapa yang layak dan tidak layak. Istilah saya yang mungkin belum optimal tapi bisa dioptimalkan. Jadi nilainya 50%. Nah, konsekuensinya apa situasi itu? Konsekuensinya istana itu menjadi tempat yang sangat rumit. Di situ ada saling intrik, di situ ada saling berkompetisi. Ketika kompetisinya sehat, mereka berlomba dalam kerja. Ketika tidak sehat, mereka akan saling menjelekkan. Nah, kalau begitu, lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tidak di luar. Kenapa? Karena nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Satu. Kedua, yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Nggak mungkin efektif kalau tidak diterima oleh salah satu. Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu baru dia efektif melakukan adu domba. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh tangan. Artinya clear. Pertama, itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi toh. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagian dari birokrasi. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan gitu loh. Mungkin gak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Kalau begitu maka bisa lebih sempit lagi nih. Ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Oke, siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Siapa yang memang dianggap punya rakyat. Jadi sebenarnya gampang tanpa harus menyebut nama. Arahnya kemana? Nggak ada raja tanpa rakyat. Gitu loh. Artinya bahwa kalau disebut raja kecil pasti dia punya rakyatnya dalam tanda kutip ya. Nah, hal seperti itu semakin mempertegas arahnya kira-kira ke siapa. Nah, menurut saya kalau ada yang katakan, kalau Pak Prabowo bilang ada yang mengadu domba, itu biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana, tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana. Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Nah, siapa itu? Itu kan kita nggak bisa sebut namanya. Presiden sudah fokus aja. Bagaimana problem di birokrasinya telan sendiri. Nggak perlu diumumkan keluar. Ketika dia umumkan, orang akan lihat. Nggak masyarakat Indonesia, nggak politisi Indonesia, seluruh negara akan lihat ada yang sedang tidak bagus dalam sana. Ketika dia bilang ada raja kecil dalam birokrasi, dia sedang mempertontonkan, saya punya kelemahan loh di kabinet saya. Di birokrasi saya ada kelemahan.
ada orang yang malah nantang-nantang. Ngapain? Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain? Ada gunanya? Nggak ada. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi. Istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ, ada rivalitas di situ. Angkanya nggak kecil loh, Rey. Angkanya ini bukan berebut duit di pasar, bukan berebut duit di terminal. Yang diperebutkan apa? Sumber daya alam yang sangat besar, hutan-hutan, kayu-kayu, kebun-kebun. Kompetisinya lebih mengerikan. Apakah mungkin orang yang tidak terlibat dalam kompetisi istana itu akan disebut ngadu domba? Ya nggak mungkin. Yang mau ngadu domba pasti punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya berebut sumber daya alam, berebut akses ekonomi, berebut anggaran, berebut APBN dan sebagainya.